KPK aja merasa geli dengan ucapan Prabowo. KPK semprot Prabowo yang ucapannya dinilai menyesatkan. KPK bilang bagi-bagi uang dalam serangan Fajar akan merusak demokrasi. Pejabat yang menyebar dana lebih berpotensi melakukan korupsi. Dari hasil kajian dan beberapa perkara yang ditangani oleh KPK, motifnya itu sama, untuk membalikkan modal yang sudah dikeluarkan. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwert. Prabowo mengucapkan sesuatu yang blunder, ngawur, dan tidak mencerminkan sosok calon pemimpin yang layak dipilih. Belum lama ini, dia komentar soal politik uang yang sering kali terjadi ketika pemilu hampir tiba. Prabowo malah kasih saran aneh. Dia bilang, terima aja uang itu, lantaran uang yang diberikan adalah uang rakyat. Kemudian Prabowo bilang, meskipun sudah terima uangnya, tapi jika memang sosok yang memberikan uang bukan yang mau dipilih saat pemilu, maka jangan dipilih. Intinya, kalau dikasih uang, ambil aja. Tapi tidak harus memilih orang yang kasih uang. Prabowo ini kayak punya prinsip, rejeki kok ditolak. Dikasih uang ya ambil aja. Kalau disuruh milih, tunggu dulu. Kalau dalam bahasa sehari-hari, ini adalah strategi serangan Fajar. Ini adalah praktik pemberian uang atau barang saat kampanye atau detik-detik menjelang pemilihan. Politik uang seperti inilah yang dianggap sebagai biang kerok mahalnya politik di Indonesia. Masyarakat disogok dengan iming-iming uang, dan masyarakat pasti tidak menolak. Siapa yang tidak mau uang? Masalahnya, yang ngomong ini adalah Prabowo, calon presiden yang seharusnya memberikan contoh yang baik. Mengucapkan sesuatu lebih hati-hati, bukan asal ceplas-ceplos dan memberikan contoh enggak baik. Masa menganjurkan orang terima uang dengan dalih itu uang rakyat? Itu uang rakyat, tapi kalau orangnya menang, dia bakal cari cara untuk balik modal, dan itu akan memakan uang rakyat juga. Harusnya Prabowo memberikan edukasi tentang bahaya politik uang, dan tegas memberikan peringatan pada mereka yang berencana memakai serangan Fajar untuk menang. KPK aja merasa geli dengan ucapan Prabowo. KPK semprot Prabowo yang ucapannya dinilai menyesatkan. KPK bilang bagi-bagi uang dalam serangan Fajar akan merusak demokrasi. Pejabat yang menyebar dana lebih berpotensi melakukan korupsi. Dari hasil kajian dan beberapa perkara yang ditangani oleh KPK, motifnya itu sama, untuk membalikkan modal yang sudah dikeluarkan. Ini memang mudah dipahami. Misalkan saya jadi caleg, saya sogok masyarakat, saya kasih uang, barang, atau apapun. Dan kalau saya menang, saya harus balik modal dong. Itu adalah pengeluaran semasa kampanye yang harus dimasukkan sebagai investasi awal. Kalau nanti menang, harus masuk kantong lagi. Mana ada yang gratis di dunia ini? Makanya tiap kali ada pemilu, banyak caleg tidak lolos dan kemudian stres, depresi, lalu pelan-pelan jadi gila. Investasinya tidak bisa balik modal, banyak yang masuk rumah sakit jiwa. Jadi KPK bilang menerima uang saat serangan Fajar adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Pembagian uang adalah tindakan koruptif. Mereka juga meminta masyarakat untuk tidak mengikuti imbauan Prabowo. Memang begitulah Prabowo. Ngomong sering sembarangan, kadang menyesatkan, kadang terlalu muluk, kadang frontal dan ugal-ugalan. Bukan cuma satu kali Prabowo bicara sembarangan, ada banyak bukti dan rekam jejaknya di masa lalu. Dulu, Prabowo pernah keceplosan saat debat capres dengan Jokowi soal mantan napi koruptor yang maju lagi sebagai caleg Gerindra. Prabowo jawab begini, dia bilang begini ya, kalau kasus itu sudah melalui proses, dia sudah dihukum, dan kalau memang hukum mengizinkan, kalau dia masih bisa dan rakyat menghendaki dia karena dia mempunyai kelebihan-kelebihan lain, mungkin korupsinya juga enggak seberapa. Saya tekankan lagi, mungkin korupsinya juga enggak seberapa. Mereka klarifikasi.
Kata enggak seberapa itu maksudnya jumlah orangnya, bukan jumlah uangnya. Tapi coba kalian pahami lagi kalimatnya. Kalian pasti ngerti kok. Oke? Ada lagi ucapan Prabowo soal tampang Boyolali. Kalian pasti masih ingat karena memang gempar dan heboh saat itu. Prabowo bicara tentang masalah kesejahteraan warga. Kalau warga masuk hotel mungkin akan diusir karena tampang mereka bukan tampang orang kaya, tampang-tampang orang Boyolali. Prabowo langsung disemprot habis-habisan. Warga Boyolali demo berhari-hari. Prabowo sempat dilaporkan ke polisi karena dianggap melecehkan. Efeknya mengenaskan. Prabowo dapat suara 0 di sejumlah TPS di Boyolali. Prabowo kena uppercut oleh warga yang sakit hati merasa dilecehkan. Selain itu, Prabowo pernah bicara soal Indonesia bubar tahun 2030. Ini juga menggemparkan. Banyak orang kaget, dari mana sumber informasi Prabowo yang bilang Indonesia akan bubar. Ternyata rujukannya dari novel fiksi berjudul Ghost Fleet. Tulisan fiksi dijadikan acuan. Bisa kalian bayangkan gimana cara berpikir Prabowo saat itu. Dan lucunya saat ini dia malah tegak lurus dengan Jokowi, memuji Jokowi dan mengatakan Indonesia akan menjadi negara maju. Dia bilang Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia tahun 2045 nanti. Artinya tahun 2030 Indonesia batal bubar. Selain itu, dia juga bikin program makan gratis dan minum susu gratis. Anggarannya jangan tanya saya, silakan tanya langsung pada Prabowo. Dia bahkan berani bilang, rakyat Indonesia akan mencapai taraf kesejahteraan yang diidamkan jika dia terpilih jadi presiden. Yang lebih bombastis adalah Zulkifli Hasan. Dia bilang, jika Prabowo jadi presiden, kemiskinan selesai dalam 5 tahun. Sehebat itukah Prabowo bisa menuntaskan kemiskinan dalam 5 tahun? Ini jauh lebih hebat dari pemerintah Cina dalam mengentaskan kemiskinan rakyatnya. Mungkin kalian juga geleng-geleng kepala dengan beberapa ucapan Prabowo. Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, beneran nggak sih orang seperti ini mau jadi presiden? Kebayang nggak kalau misalnya dia beneran jadi presiden? Mendengar cara Prabowo menjelaskan janji dan solusi masalah, rasanya agak ragu dia bisa mewujudkan janjinya yang sangat bombastis itu. Takutnya, endingnya mirip kayak Anies. Dia pernah bilang warga DKI bisa punya rumah sendiri. Nyatanya ngibul dan pura-pura bodoh. Mau membodohi masyarakat dengan cara menurunkan target jumlah hunian, lalu mengaku sudah menuntaskan janji politik. Ini benar-benar parah dan hanya orang muka tembok yang berani bersilat lidah kayak gitu. Ini masih belum seberapa. Nanti makin kesini makin banyak ucapan-ucapan aneh dari Prabowo. Percayalah, ini baru pemanasan. Nanti akan ada banyak janji-janji yang jauh lebih menggelegar dan menggemparkan dunia persilatan. Sekarang semuanya terserah dengan masyarakat. Apakah masih mau dibuai dengan janji-janji seperti itu? Atau sudah sadar dan memilih yang pantas dipilih? Jokowi baru-baru ini kembali menegaskan jangan salah pilih pemimpin. Silakan renungkan ini baik-baik. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.